Saat Anda terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang, sebuah mimpi aneh baru saja mengusik tidur Anda. Mimpi tentang ide brilian yang seolah bisa mengubah hidup Anda. Namun, ketika mencoba mengingatnya, semuanya menguap seperti kabut pagi, meninggalkan hanya kegelisahan dan keyakinan samar. Itu adalah solusi untuk semua masalah saya. Di siang hari, Anda tiba-tiba teringat nomor telepon masa kecil yang sudah 20 tahun terlupakan. Tanpa alasan jelas, lagu tertentu terus terngiang di kepala. Saat sedang mandi, jawaban atas masalah pekerjaan yang selama berbulan-bulan mengganggu datang begitu saja. Dan Anda pun mulai bertanya-tanya, siapa atau apa yang sebenarnya mengendalikan 95% keputusan, emosi, dan ide-ide Anda? Inilah paradoks pikiran modern. Di satu sisi, kita bangga dengan kesadaran dan logika. Sistem pendidikan mengajarkan kita untuk selalu berpikir rasional, dan setiap keputusan besar tampak seperti hasil analisis sadar. Namun di sisi lain, neuroscience membuktikan bahwa hanya 5% aktivitas mental yang benar-benar sadar. Freud menemukan bahwa pikiran bawah sadar mengontrol naluri dasar, dan Jung menambahkan bahwa ada lapisan yang lebih dalam lagi, alam bawah sadar kolektif. Jadi mana yang benar? Apakah Anda benar-benar pemimpin bagi diri sendiri, atau hanya boneka yang ditarik tali oleh kekuatan bawah sadar? Pertanyaan-pertanyaan berikut menggali lebih dalam. Mengapa Anda bisa mengemudi pulang kerja tanpa benar-benar sadar menekan rem atau gas? Bagaimana mungkin trauma masa kecil masih memengaruhi keputusan finansial Anda 30 tahun kemudian? Apa yang sebenarnya terjadi di balik firasat atau insting yang sering terbukti benar? Ini bukan sekadar pertanyaan filosofis abstrak. Ini adalah pembedahan jiwa, membongkar siapa atau apa yang sebenarnya memegang kendali atas hidup Anda. Mari kita tengok kisah nyata yang jarang diceritakan. Pada tahun 1983, Roger Sperry memenangkan Nobel atas penelitiannya tentang pasien dengan otak terbelah. Ia menemukan bahwa pasien-pasien ini bisa memiliki dua kesadaran berbeda dalam satu tengkorak. Bahkan, tangan kiri mereka yang dikontrol oleh otak kanan bisa melakukan tindakan tanpa disadari oleh si pemilik tubuh. Apa artinya ini bagi Anda? Bahwa mungkin ada penumpang gelap dalam pikiran Anda yang mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Anda. Sayangnya, kita telah lama tertipu. Kita diajari bahwa kesadaran adalah pilot, logika adalah navigator, dan kita sepenuhnya merdeka dalam berpikir. Tapi bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika pikiran bawah sadar adalah sistem operasi yang menjalankan 95% dari program hidup Anda? Bagaimana jika kesadaran hanyalah user interface yang memberi ilusi kontrol? Dan bagaimana jika sebenarnya Anda bisa memprogram ulang diri sendiri, asalkan tahu caranya? Ada tanda-tanda yang menunjukkan pikiran bawah sadar sedang mengambil alih. Anda tahu harus olahraga, tapi tetap malas. Anda paham bahwa investasi itu penting, tapi uang selalu habis untuk hal tidak perlu. Anda ingin percaya diri, tapi tubuh tetap gemetar saat presentasi. Dan inilah kenyataan paling mengejutkan. Setiap kali kesadaran dan bawah sadar bertentangan, bawah sadar selalu menang. Namun ini baru permulaan. Pertanyaan sejatinya adalah, bagaimana cara membuat pikiran bawah sadar bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda? Jawabannya akan membawa kita menyelam lebih dalam, ke dalam eksperimen Freud yang mengganggu, penemuan neuroscience modern tentang plastisitas otak, teknik kuno para mistikus untuk memprogram ulang pikiran, dan rahasia para jenius yang menggunakan bawah sadar sebagai sekutu. Mengapa pikiran bawah sadar sering menjadi musuh dalam selimut? Kita hidup dalam sebuah paradoks yang berbahaya, meskipun 97% proses mental kita terjadi di bawah sadar. Harvard 2023. 99% upaya pengembangan diri justru fokus pada pikiran sadar. Ketimpangan ini bukan tanpa alasan, dan mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dari ketidaktahuan kita terhadap kekuatan tersembunyi ini. Akar dari ketimpangan ini bisa ditelusuri dalam sejarah pemikiran manusia. Freud dan Jung pernah berselisih pandangan soal bawah sadar. Freud memandangnya sebagai gudang hasutan terlarang, tempat tersimpannya hasrat dan trauma yang ditekan. Sebaliknya, Jung melihatnya sebagai sumber kebijaksanaan kolektif, tempat bersemayamnya arketip dan makna yang dalam. Namun, masyarakat lebih memilih narasi Freud karena jauh lebih mudah menyalahkan bawah sadar sebagai musuh daripada menggali potensinya sebagai sekutu.
Lalu datang revolusi behaviorisme lewat eksperimen Pavlov dan Skinner yang menyatakan bahwa manusia bisa dikondisikan layaknya anjing. Konsekuensinya, sistem pendidikan mengabaikan kekuatan kreatif bawah sadar, sementara dunia periklanan justru mengeksploitasinya dengan brutal. Ironisnya, filsafat Timur yang sebenarnya sangat memahami dinamika bawah sadar, seperti konsep pikiran monyet dalam Zen Buddhisme atau prinsip Wu Wei dalam Taoisme, justru dilupakan dalam hiruk-pikuk modernitas. Secara tak kasat mata, ada mekanisme tersembunyi yang setiap hari mengendalikan hidup Anda. Salah satunya adalah the priming effect. Studi Bark pada tahun 1996 membuktikan bahwa orang yang dikenalkan pada kata tua tanpa sadar berjalan 2-3% lebih lambat. Artinya, bawah sadar bisa mengendalikan tubuh fisik tanpa kita sadari. Lalu ada emotional memory banks, di mana amigdala menyimpan setiap pengalaman emosional. Bahkan trauma kecil di usia 5 tahun bisa membentuk keputusan hidup Anda di usia 35. Selain itu, teori The Holographic Mind dari Carl Pribram menunjukkan bahwa bawah sadar menyimpan informasi secara non-lokal, sebuah penjelasan ilmiah untuk intuisi dan firasat yang seringkali melampaui logika. Terdapat pula 3 musuh tak terlihat yang memperkuat cengkeraman bawah sadar atas hidup Anda. Pertama, social programming. Ucapan seperti "kamu tidak akan sukses" yang terlontar dari orang tua bisa menjadi program tetap dalam pikiran bawah sadar. Kedua, media hipnosis. Iklan-iklan modern menyisipkan pesan subliminal dengan kecepatan 25 frame per detik terlalu cepat untuk ditangkap oleh pikiran sadar, namun tertanam dalam bawah sadar. Ketiga, self-fulfilling prophecies, yakni keyakinan bawah sadar yang secara aktif menciptakan realitas sesuai dengan persepsi internal Anda. Pertanyaan besar pun muncul untuk membongkar mentalitas lama. Bagaimana jika masalah kepercayaan diri Anda bukan soal kurang motivasi, tapi akibat program bawah sadar yang keliru? Bagaimana jika kegagalan yang berulang kali terjadi adalah hasil dari cetakan mental yang terbentuk sejak masa kecil? Dan bagaimana jika Anda sebenarnya memiliki superkomputer dalam diri, pikiran bawah sadar, yang belum pernah Anda aktifkan? Apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah peradaban mengabaikan 97% dari kekuatan pikirannya sendiri? Ini bukan sekadar wacana psikologi teoritis, melainkan sebuah krisis neurologis massal yang diam-diam melumpuhkan potensi manusia dari ruang rapat perusahaan hingga ruang kelas dan ruang keluarga. Dampaknya menyusup dalam diam, membentuk hidup kita tanpa kita sadari. Salah satu manifestasi paling nyata adalah epidemi sabotas diri modern. Sebanyak 8-9% orang terjebak dalam pola kegagalan yang terus berulang di aspek kehidupan yang sama. Menurut studi Stanford, bawah sadar membutuhkan 3 kali lebih banyak bukti dibanding pikiran sadar untuk mengubah sebuah keyakinan. Inilah sebabnya afirmasi positif sering gagal. Mereka tidak pernah mencapai kedalaman yang dibutuhkan. Ambil contoh seorang CEO yang mengalami imposter syndrome. Di permukaan, pikirannya berkata, "Aku pantas mendapat promosi." Namun di bawah sadar, narasi yang berjalan adalah, "Aku penipu dan cepat atau lambat akan ketahuan." Akibatnya, ia justru menghindari tantangan yang bisa membuktikan kemampuannya sendiri. Kehidupan modern juga memicu tragedi hidup di mode autopilot. Sebuah eksperimen sederhana meminta partisipan menggambar bunga dengan tangan dominan dan non-dominan. Hasilnya, gambar dari tangan non-dominan yang mewakili koneksi ke bawah sadar 3 kali lebih kreatif. Namun ironisnya, 92% dari kita tidak pernah memanfaatkan saluran kreatif ini dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan modern memperparahnya dengan terlalu banyak menekankan logika dan sangat sedikit memberi ruang pada melamun yang terarah, padahal disitulah letak percikan kreativitas sejati. Kita juga hidup di bawah bayang-bayang virus pengkondisian sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun rata-rata sudah menyerap lebih dari 300 keyakinan membatasi. Berasal dari orang tua, uang susah dicari, guru, kamu tidak berbakat matematika, dan media, sukses berarti punya barang mewah. Akibatnya, terbentuklah generasi yang bekerja keras, tapi miskin makna. Bahkan menurut studi dari Kyunghee University, kreativitas kolektif dunia telah merosot 40% sejak tahun 1990. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah siklus kemiskinan neurologis.
Hasil pemindaian MRI menunjukkan bahwa orang dengan mindset kelangkaan mengalami penyusutan pada korteks prefrontal bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan logis dan pembesaran amigdala, pusat rasa takut. Ini menciptakan lingkaran setan, ketakutan akan kekurangan, lalu mengambil keputusan buruk, lalu menjadi hasil yang mengecewakan, lalu semakin takut akan kekurangan. Untuk memahami seberapa dalam bawah sadar memengaruhi hidup kita, ada beberapa latihan diagnostik sederhana. Pertama, selesaikan kalimat. Orang seperti saya. Jawaban spontan Anda adalah cerminan dari keyakinan bawah sadar. Kedua, saat Anda mengucapkan saya percaya diri, perhatikan respons tubuh Anda. Napas, postur, dan nada suara akan memberitahu Anda apakah pernyataan itu sejajar dengan bawah sadar. Ketiga, perhatikan mimpi dan momen melamun. Riset menunjukkan 72% solusi kreatif justru muncul dari mimpi atau kondisi tidak sadar. Namun kita telah diajari untuk mengabaikannya. Lalu muncul pertanyaan yang mengguncang fondasi pemahaman diri. Bagaimana jika masalah terbesar Anda bukanlah kurang disiplin, tapi konflik antara pikiran sadar dan bawah sadar? Bagaimana jika rasa malas adalah sinyal bawah sadar yang sedang mau bekerja? Dan bagaimana jika Anda sebenarnya sudah memiliki semua jawaban yang dibutuhkan, namun tidak bisa mendengarnya karena salurannya tertutup? Namun, ada harapan. Karena rahasia untuk mengakses dan menguasai pikiran bawah sadar bukanlah misteri yang tertutup selamanya. Itu bisa dipelajari. Dan ketika itu terjadi, pintu menuju potensi manusia yang sesungguhnya akan terbuka lebar. Inilah revolusi pikiran yang sesungguhnya. Anda tidak perlu mengendalikan pikiran bawah sadar. Yang Anda butuhkan adalah bersekutu dengannya. Alih-alih melawannya, kita bisa membangun aliansi dengan kekuatan tersembunyi ini, seperti yang telah dilakukan oleh para jenius dan psikolog besar sepanjang sejarah. Ada beberapa senjata rahasia yang bisa Anda pelajari dan terapkan untuk mulai berkolaborasi dengan bagian terdalam dari pikiran Anda. Senjata pertama adalah hypnagogic programming, sebuah teknik yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Mozart dan Salvador Dali. Mereka menemukan bahwa ide-ide jenius muncul saat berada di antara sadar dan tidur, dalam kondisi yang disebut pikiran liminal. Caranya sederhana, berbaring dengan nyaman, fokus pada satu masalah, lalu biarkan diri melayang menuju kantuk tanpa benar-benar tertidur. Apapun yang muncul di benak, langsung catat. Salvador Dali bahkan mengatakan bahwa 95% solusi kreatifnya datang dari keadaan ini. Senjata kedua adalah embodied cognition training, yang berakar dari temuan neuroscience bahwa tubuh justru memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pikiran dibanding sebaliknya. Latihan-latihan seperti power pose selama 2 menit yang terbukti meningkatkan testosteron, tersenyum paksa selama 60 detik yang menaikkan serotonin, dan berjalan seolah Anda sangat percaya diri, dapat mengubah biokimia otak dalam hitungan menit. Ini karena pikiran bawah sadar merespons bahasa tubuh lebih kuat daripada kata-kata. Senjata ketiga adalah symbolic visualization, metode yang digunakan Carl Jung untuk membantu pasien mengubah trauma menjadi simbol visual, lalu secara sadar memanipulasi simbol tersebut dalam imajinasi. Anda bisa mencoba ini dengan menggambar masalah sebagai bentuk abstrak, lalu secara mental mengubah bentuk, warna, atau gerakannya. Perubahan visual ini dapat mengubah emosi yang melekat pada masalah tersebut, karena pikiran bawah sadar lebih memahami simbol daripada bahasa. Senjata keempat, paradoxical intention, berasal dari terapi Viktor Frankl. Ia menemukan bahwa menyuruh penderita insomnia untuk tetap terjaga justru membuat mereka tertidur. Konsep ini dapat diterapkan dalam banyak hal. Ingin lebih percaya diri? Katakan pada diri sendiri, aku ingin grogi semaksimal mungkin. Ingin sukses finansial? Cobalah berkata, aku berkomitmen untuk tetap miskin. Teknik ini membingungkan program negatif bawah sadar, hingga akhirnya menyerah dan membuka ruang bagi perubahan. Senjata kelima adalah ultradian creativity rhythm, pola kerja yang dipakai oleh Einstein dan banyak tokoh hebat lainnya. Intinya, bekerja intens selama 90 menit, lalu istirahat sekitar 20 menit. Idealnya dengan aktivitas fisik ringan. Ritme ini mengoptimalkan siklus alami otak antara kesadaran dan bawah sadar. Sebuah template harian dicakup sesi deep work di pagi hari, dilanjutkan dengan jalan santai, lalu sesi analisis, dan diakhiri dengan mandi dingin untuk reset.
Contoh nyata dari penerapan metode ini bisa dilihat dari kisah Rina, seorang freelancer berusia 29 tahun yang mengalami prokrastinasi parah. Ia mulai rutin melakukan hypnagogic programming sebelum tidur dan power pose setiap pagi. Hasilnya mencengangkan. Produktivitasnya meningkat 340% dan penghasilannya melonjak hingga 5 kali lipat dalam 6 bulan. Kisah lain datang dari Budi, seorang pengusaha 42 tahun yang takut akan kesuksesan. Ia menggunakan symbolic visualization untuk mengubah persepsi tentang kesuksesan dari sosok monster menjadi teman dan menerapkan paradoxical intention dengan berkata, "Aku ingin gagal total." Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, bisnisnya menghasilkan profit. Namun perlu diingat, perubahan sejati sering mengundang badai. Emosi lama yang tersimpan bisa muncul kembali. Orang-orang di sekitar mungkin tidak siap menerima versi baru diri Anda. Bahkan, diri Anda sendiri bisa mulai meragukan proses ini. Tapi justru itulah tanda bahwa revolusi sedang berlangsung. Setiap transformasi besar selalu menimbulkan perlawanan. Itu berarti Anda berada di jalur yang benar. Dan kini, langkah terakhir menanti, menyelami kebenaran terdalam tentang siapa diri Anda sebenarnya. Inilah pencerahan terakhir yang akan mengubah segalanya. Anda bukanlah penguasa dari pikiran bawah sadar Anda. Anda adalah pikiran bawah sadar itu sendiri. Selama ini, perjuangan untuk mengendalikan bagian terdalam dari pikiran hanyalah ilusi. Sama seperti ombak yang berusaha menguasai lautan, padahal adalah bagian dari lautan itu sendiri. Inilah waktunya untuk menemukan kebijaksanaan tertinggi tentang hubungan Anda dengan kekuatan tersembunyi yang selama ini dianggap asing. Untuk memahami hal ini secara utuh, ada 3 lapisan kesadaran yang perlu Anda pahami. Pertama, the illusion of separation. Penelitian dari Universitas Sussex menunjukkan bahwa tidak ada batas nyata antara pikiran sadar dan bawah sadar. Itu hanyalah alat konseptual untuk membantu kita memahami proses mental. Kedua, the ocean and the wave. Analogi Taois menggambarkan pikiran sadar sebagai gelombang dan bawah sadar sebagai lautan. Gelombang tak perlu mengendalikan lautan karena ia adalah lautan itu sendiri. Ketiga, the holographic paradox. Setiap bagian dari pikiran bawah sadar mengandung keseluruhan diri Anda. Mengubah satu keyakinan inti dapat mengguncang dan menyusun ulang seluruh sistem hidup Anda. Kemajuan neuroscience juga mengungkap keajaiban dalam kebangkitan pikiran bawah sadar. Revolusi neuroplastisitas, seperti yang dikaji oleh Dr. Joe Dispenza, menunjukkan bahwa meditasi intensif mampu menulis ulang pola bawah sadar dalam waktu hanya 4 minggu, bahkan menyembuhkan penyakit kronis hanya lewat perubahan pola pikir. Teori pikiran kuantum menjelaskan bagaimana bawah sadar bekerja secara non-lokal, melampaui ruang dan waktu, serta bersifat probabilistik. Inilah yang menjelaskan intuisi tajam, firasat akurat, hingga penyembuhan yang tampak mustahil. Dan yang lebih mengejutkan, mitos tentang kita hanya menggunakan sebagian kecil otak telah terbantahkan. Kita memang memakai 100% kapasitas otak, namun hanya 5% secara sadar. Sisanya adalah jaringan bawah sadar yang sangat cerdas dan aktif. Untuk benar-benar menyatu dengan bagian terdalam dari diri, lakukan ritual akhir, the cosmic dialogue. Langkah pertama, recognize setiap pagi. Ucapkan, aku adalah lautan kesadaran yang tak terbatas. Langkah kedua, reformat sebelum tidur, ajukan pertanyaan kepada pikiran Anda. Apa solusi paling elegan untuk masalah saya? Langkah terakhir, receive di pagi hari, catat segala mimpi, firasat pertama, dan ide spontan yang muncul. Ini adalah bentuk komunikasi aktif antara Anda dan pikiran terdalam Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa transformasi telah terjadi? Tanda-tandanya jelas. Mimpi menjadi lebih hidup dan penuh jawaban. Kebetulan yang bermakna semakin sering muncul, intuisi menguat tanpa latihan khusus, dan perubahan besar datang tanpa usaha keras. Semua ini menunjukkan bahwa Anda telah selaras dengan kekuatan sejati dalam diri Anda. Pada akhirnya, inilah kebenaran paling radikal. Pikiran bawah sadar Anda lebih tahu apa yang Anda butuhkan dibanding kesadaran Anda. Lebih peduli pada kebahagiaan Anda dibanding ego Anda. Dan lebih terhubung dengan semesta dibanding apapun yang bisa dijelaskan logika. Namun selama ini Anda mencoba memaksanya dengan logika, padahal ia hanya merespons keindahan, metafora, dan getaran. Dan inilah pesan terakhir dari pikiran bawah sadar Anda. Aku bukan pelayanmu, aku bukan musuhmu,
Aku adalah kamu yang lebih dalam, lebih bijak, dan lebih abadi. Bersekutulah denganku, dan tak ada yang mustahil. Sekarang, Anda berdiri di sebuah persimpangan besar. Tetap bertahan dalam ilusi kontrol dari pikiran sadar, atau melompat bebas ke dalam samudra, kemungkinan tak terbatas. Pilihannya memang tampak eksternal, tapi sejatinya keputusan itu selalu ada di kedalaman diri Anda yang paling misterius. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.